Ini, kamu nggak bisa ngeliat Bayu, kalau ada orang di sini, hah? kamu datang ya ke acara pernikahan aku, karena nanti kita bakal pesta mewah-mewahan di sana. Windu undang kamu ke acara pernikahan kita. Emang sengaja untuk mempermalukan kamu. Dan anggap aja kita sedekah ngasih makan yang enak sama orang miskin seperti kamu. Sayang, Ya, duduk aja deh. iya deh. Semoga aja manajer hotel ya setuju dengan harga yang aku omongin kemarin. Soalnya kamu tuh sendiri kan, kita muter-muter cari hotel untuk acara pernikahan kita itu udah penuh semua di tanggal Kenapa itu. kamu nggak pakai vendor aja, kan kita nggak usah nyari. Ya aku maunya seperti itu sih sayang, tapi Ini kamu pakai event organizer gitu deh, gini biar loh, cepet. Mas, Semuanya diurusin sama mereka. masalahnya uang aku udah aku pakai untuk bisnis aku semua sayang, dan buat hotel untuk acara pernikahan kita itu ya aku bayarnya separuh dulu. Kok bisa separuh dulu sih? Kan jadi malu. Ya udahlah, gak apa-apa, yang terpenting. Kamu siap nggak sih nikah? Kalau aku nggak siap, ngapain aku persiapkan semua pernikahannya sayang? Emang separuh dulu itu berapa? Harga rumahnya berapa? Jadi sebenarnya kemarin Pak Arif itu bilangnya 200 juta, tapi aku nego. Pak Arif ngasih harga 100 juta sayang. Ya ampun. Banyak banget negonya. Itu kan udah rezeki buat kita, hah? Emang iya bisa gitu. Banyak banget loh itu. Kayaknya nego nggak segitunya deh. Makanya Pak Arif itu ngajak kita ketemu di sini. Mungkin untuk ACC masalah harga yang kemarin. Iya, terus kamu dapat mana duit itu? Ya aku ngutang dulu sayang. Ngutang. Fit, kamu gimana sih? Ya acara selesai aku bakal bayar gitu maksud Ya kamu, aku. ya terus uang pernikahan nanti mau buat bayar gedung gitu? Gak bisa. Fit, tau gitu aku gak nikah sama kamu. Kamu tuh sendiri kan, bisnis aku itu di mana-mana. Dan kebetulan uang aku pakai untuk bisnis aku semua. Kamu tenang aja deh. Kamu gak usah mikirin masalah persiapan pernikahan ini, ya. Yang terpenting kamu fokus. Gak, aku gak bisa ya Fit kayak gini. Sayang, bentar lagi kita udah mau nikah. Ya bisa dong dibatalin. Ya gak bisa lah. Aku udah ngomong sama keluarga besar aku dan aku udah ngasih undangan sama. Ya udah tinggal Temen. di cancel aja semua, gampang. Terus Kamu gak siap Fit. kamu bikin aku malu sama teman-teman aku. Justru dan kalau misalnya mereka tahu ini semua hutang, ya aku jadi lebih malu Fit. semua orang nggak bakal tahu kalau kamu gak ngomong. Aku cuma ngomong Ya sama tapi kamu doang. mereka yang kamu hutangin. Kamu tenang aja, aku udah ngomong sama Pak Arif doang, dan Pak Arif gak bakal ngomongin masalah ini sama klien aku dan sama teman-teman kita. Enggak. Sayang, please dong, kamu ngertiin aku. Itu apa lagi yang kamu punya? Kamu kan tahu sendiri bisnis aku. Hah? Aku punya banyak bisnis, properti, dan aku punya showroom. Ya kenapa sebesar itu kamu bahkan nggak bisa bayar gedung? Kalau misalkan kemarin aku gak nambah bangun cabang, ya mungkin kejadian ini gak bakal seperti Fit, ini. kamu itu dari dulu bilangnya kerja di sini, kerja di situ. Tapi juga kayaknya nggak gitu deh. Kemarin kan aku udah ngajak kamu ke perusahaan aku, tapi kamu masih tetap gak percaya seperti ini sih?
Ya masa iya buka cabang harus memakan semua uang kamu? Pembisnis memang seperti itu. Ya kalau kamu belum siap ya udah bilang aja. Masa iya orang sebesar kamu berani buat ngutang, kamu gak malu apa? Kalau aku nggak siap, ya aku nggak bakal mikirin semuanya. Ini demi masa depan kita, tahu nggak? Ya, tapi kita nggak boleh terbiasa tentang hutang dan piutang. Aku nggak suka, aku malu. Cuma sekarang juga. Sekarang aja maksud aku. Kedepannya gak bakal ada yang namanya hutang. Dan aku janji, aku gak bakal bikin kamu sengsara. Dan aku bakal penuhin apa yang kamu inginkan. Ya, please. Mending kamu cari cara deh gimana caranya kamu nggak ngutang. Udah. Iya. Udah deh, gak usah pikirin, gak usah ngambek. Ya, aku usahain gak bakal ngutang. Arif. Ya, pas. Bos, kamu kenapa sih, Rif? Pasti ganggu aku ketika aku mau ketemu sama tunangan aku. Kan Pak Bos kata di telepon katanya ada sesuatu yang mau ditanyain tentang hotel. Sekarang malah saya yang disalahin. Emang Iya, apa sih, Bos? karena aku telepon kamu itu nanti sore, buat nanti sore ketemunya. Tapi kenapa kamu sekarang Kan tiba-tiba? hari ini Bos, jam sekarang. Makanya aku kaget ketika kamu itu barusan chat aku udah di tempat ini. Untung aja masih tunangan aku belum datang. Ya gini Bos. Nah ya berhubung saya udah dari sini. Nah gini. 2 hari yang lalu ada satu pasangan ya mungkin calon suami istri gitu loh. Ya, dia itu datang ke hotel, tanya aula di hotel kita. Ya kebetulan juga untuk selama 2 atau 3 hari, selama semingguan inilah ada yang kosong. Nah, gitu. Nah kebetulan. Kamu mau booking? Nah bener Bos. Tapi harga yang mereka tawar itu gak masuk akal Bos. Jadi ya setelah saya pikir-pikir dan saya inget-inget, itu wanita kalau nggak salah ada di beranda media sosial Pak Bos. Nah jadi saya pikir, wah ini teman Pak Bos. Kalau saya tolak, wah bisa posisi saya terancam. Nah jadi ya saya yain aja Bos. Gimana? Hah? Udah bener apa belum? Udah lama banget gak main medsos. Password, email, semuanya aku udah lupa, Rif. Jadi orang-orang yang ada di sana itu bisa jadi temen aku, bisa jadi keluarga aku, bisa jadi mantan aku. Wah, tapi ya udahlah, gak masalah kalau misalkan memang dia kenal sama aku. Kamu masih tahu kalau dia itu ada di beranda medsos aku. Ya enggak lah Bos, ngapain saya juga mau situ. Saya kan profesional Bos. Masa iya hanya gara-gara dia itu ada di beranda media sosial Pak Bos, saya harus langsung iyain aja. Kita kan harus jaga image juga Bos. Ya walaupun hotel kita salah satu yang terbaik di kota ini, ya saya bilang ya kalau harganya emang merakyat seperti itu Bos. Iya udah deh kalau kayak gitu. Berarti kan kamu masih belum mengdealkan sama mereka. Ya kamu dealkan aja. Iya, dan ada satu nih Bos yang jadi masalah Bos. Apa lagi, Rif? Dia itu ngasih undangan VIP untuk pemilik hotel Bos. Nah, dia ya nggak tahu maksudnya apa ya, mungkin buat gaya-gayaan atau gimana. Itu kan salah satu hotel ternama di kota ini dan ya mungkin mau cari relasi juga kali Bos. Dia itu malah nitipin undangannya sama saya. Ya udah, nggak apa-apa. Aku bakalan datang kok. Karena memang minggu-minggu ini aku lagi free banget. Oh, oke. Terus kamu ketemu kapan sama mereka? Ya belum ada rencana yang kedua kalinya sih, Yaudah, tapi ntar lagi kamu hubungin. Biar mereka datang ke sini, kamu temuin. Sekalian aku juga mau ketemu sama mereka. Aku penasaran yang mana sih orangnya. Kamu bilang sama mereka, ya udah kita deal harga. Kamu kasih pelayanan terbaik buat mereka. Dan aku cuma pengen tahu aja. Tapi sebelum itu, setelah kamu bahas masalah harga, kamu dealkan semuanya, masalah konsep kamu ngomongin sama mereka, kamu langsung hubungin aku bakalan datang buat ketemu sama mereka. Iya. Nah, ternyata masih ada ya orang di kota ini mau nikahan semeriah itu, tapi budgetnya minim. Masih kasihan juga sih Bos. Ya udahlah, lagian dia juga pasti kenal kan sama aku, tapi dia nggak tahu kalau misalkan aku yang punya hotel itu.
Ya apalagi dia tahu kalau misalkan Pak Bos yang punya hotel, wah bisa-bisa. Minta gratis ya. Ya itu masalahnya bos. Untung saya aja nggak bilang kalau dia itu ada di berandanya Pak Bos. Nah kalau bilang bos bisa habis-habisan, kita nggak bisa balik modal. Ya udahlah, gampang kalau urusan itu, rezeki ini nggak bakalan tertukar. Lagian hotel-hotel yang lain di kota-kota lain itu juga udah bener-bener udah profit kok. Dan sekarang aku cuman fokus di kota ini. Karena kamu yang pegang dari dulu sampai sekarang profitnya cuma 2%, 3%. Bos, jangan salah bos. Di kota ini 2%, 3% itu bagus bos. Peningkatannya setiap bulan seperti itu. Wah, coba bos survei di tempat yang lain, hotel yang lain di kota ini. Minus bos, banyak pengurangan karyawan. Harusnya gaji saya ditambah dan saya juga dapat Udah deh, harga. terserah kamu aja. Sekarang jangan ganggu aku lagi nunggu tunangan aku di sini. Jadi saya panggil mereka sekarang nih. Ya Panggil kamu ke hotel ya atau di tempat ini aja, Rif. Masa aku masih mau bolak-balik ke tempat kerja kamu? Iya bos. Kamu ngomongin di sini aja deh. Ya. Udah, bisa. Maaf ya, aku telat dari tadi. Duduk sini deh. Kotor. Emang kotor? Aku udah tadi nungguin kamu. Kamu ngapain jauh-jauh? Ini deket loh, Bay. Aku udah dari 1 jam yang lalu nungguin kamu di sini. Sebelum aku di sini ada perempuan mana yang duduk di sini? Nggak boleh ada perempuan manapun yang duduk di samping kamu kecuali aku. Tadi sih ada perempuan yang datang nyamperin aku. Dia minta kenalan sama aku. Ya aku bilang sama dia. Ya, aku bilang kalau misalkan dia itu jelek, nggak ada cantik-cantiknya sama sekali. Gak kamu ludahin. Ya nggak boleh kayak gitu juga pun. Aku cuman bercanda kok. Nggak ada kok. Tadi malahan Arif yang datang ke sini. Ngapain? Arif itu bilang sama aku kalau misalkan katanya ada seseorang yang katanya mungkin kenal sama aku lagi ngebooking aula hotel aku buat acara pernikahan. Tapi Arif juga nggak ngasih tahu kalau ternyata owner hotel itu adalah aku. Soalnya Arif pernah lihat di beranda aku di medsos aku yang dulu itu ada foto dia. Cuman aku kan udah lama banget semenjak aku tunangan sama kamu. Aku kan udah nggak pernah. Ada foto dia? Iya, ya mungkin temen aku atau keluarga aku juga nggak tahu. Tapi kalau dia emang keluarga kamu, dia bisa langsung hubungin kamu kan? Ya mungkin temen aku, temen lamaku. Soalnya itu kan foto-foto SMA ada di sana, SMP terus kuliah juga ada di sana. Selain teman-teman kamu dan keluarga kamu, ada foto siapa juga? Itu kan kamu yang tahu, Put. Ada foto siapa? Aku kan pengen tahu dari kamu. Semua medsos aku udah aku serahkan semuanya sama kamu. Aku Dan cuma nanya passwordnya doang. kamu ngilangin semua, emailnya kamu juga lupain semua supaya aku nggak bisa ngakses kan. Aku juga lupa lagi. Bukan Aku lupa, juga- Put. Kamu emang sembarangan buat bikin passwordnya biar aku nggak bisa login kan. Aku juga nggak bisa login. Aku juga lupa passwordnya apa. Aku juga pengen hapus foto mantan kamu. Mantan terindah kamu, kata kamu. Nggak pernah bilang foto mantan terindah aku ya. Iya terus? Ya aku cuma bilang, tuh bagian dari masa lalu aku. Pas aku mau hapus, HP aku langsung dirampas sama kamu. Tiba-tiba password dirubah sama kamu, biar aku nggak ada kesempatan buat balas DM orang-orang. Padahal nggak ada Lagian- satupun yang aku balas. Put. Lagian kamu ngapain mau balas DM orang? Ya itu kan cuma perasaan kamu aja waktu itu. Dan Aku udah Ya. males banget nih kamu bahas mantan kamu. udah aku minta maaf. Lagian ya, bukan aku yang bahas, tapi kamu duluan ya. Kok aku? Ya, Yang ngebahas foto duluan siapa? Kamu. Ya emang aku yang bahas, tapi kan aku cuma ngasih tahu aja sama kamu. Tapi itu tetap salah kamu. Ya udah, aku minta maaf. Jadi gini ya, Put. Kamu sama aku ini kan udah tunangan. Kita tunangan udah hampir 5 bulan.
Dan aku lupa ngomong sama Arif, karena Arif tadi bahas masalah temen aku itu. Aku rencana mau bikin acara pernikahan di gedung aku yang baru. Bukan semuanya juga dikelola sama Arif. Jadi aku pengen nikah sama kamu di tempat itu. Dan ya paling lama bulan depan pun. Bulan depan? Bulan depan? Kita nikah bulan depan? Ya pun kalau misalkan kamu siap. Kalau Aku misalkan siap banget buat nikah sama kamu. beneran kamu siap. Nah, kalau misalkan kamu memang siap, nanti aku bakalan ketemu lagi sama Arif. Iya, aku bakalan ngomongin lagi sama dia biar dipersiapkan semuanya. Karena ini kan untuk mempersiapkan gedung itu nggak cukup waktu 1 minggu pun. Paling enggak ya udah 2-3 minggu buat menyiapkan semuanya. Iya kan aku juga mau bantuin kamu buat nyiapin semuanya. Kamu jangan nyiapin sendiri dong, nanti kamu kecapean. Ya udah, nanti aku bakal minta bantu sama kamu. Oh iya, ini udah ada sedikit sore pun. Tapi Arif juga bilang katanya dia masih mau ketemu sama yang ngebooking kemarin itu. Itu nggak mau ketemu sama kamu juga Nah katanya aku diundang. ke acara nikah Handia. Iya, cuman di surat undangannya cuman dikasih nama owner hotel aku itu, karena dia kan nggak tahu namaku. Ya mungkin buat tamu-tamu penting lah. Jadi kamu ngerasa kamu penting di situ. Soalnya undangannya kan Kalau VIP pun. terus kalau yang nikah mantan kamu gimana? Kan aku bareng sama kamu nanti. Kan nggak mungkin aku datang ke acara undangan itu, ke acara resepsi pernikahan itu cuman sendirian pun. Kan aku harus bareng sama kamu. Biar orang-orang tahu kalau aku ini udah ada yang punya pun. Kalau aku mau dibiarin sendiri juga nggak apa-apa. Ya nggak boleh lah. Emang kenapa kalau misalkan aku datang ke acara itu sendirian? Aku nggak percaya sama kamu. Karena pasti di sana itu ada mantan kamu, pasti di sana itu ada perempuan-perempuan yang genit sama kamu. Kalau kamu sampai kegoda gimana? Itu tuduhan yang belum pernah terbukti sampai detik ini. Tapi kalau tuduhan aku itu terbukti. Tuduhan apa? Dan Emang aku pernah punya salah sama kamu? aku nggak mau bahas masalah yang udah selesai pun. Capek. Nanti kamu marah-marah lagi sama aku. Kamu kenapa sih? Ya, ya kan aku udah tahu semuanya. Cuman ini aku nggak mau. Kamu tahu apa? Kamu tahu apa tentang aku? Ya, adalah pokoknya. Aku nggak mau bahas soalnya setiap aku bahas, aku yakin kamu pasti bakalan Kamu jangan enak sama ngeselin aku. ya. Tuduhan apa? Kamu mau nuduh aku apa? Ya, kamu pernah jalan sama mantan kamu kan? Ya itu kan waktu pacaran. Jadi kamu juga pernah jalan sama pacar kamu juga. Aku jalan sama pacar aku pun. Waktu aku masih belum pacaran sama kamu, dan apalagi tunangan sama kamu. Waktu kamu pacaran sama aku, kamu pernah sekali pun. Nggak pernah ya, Bay? Ini namanya kamu nuduh. Ya udah, aku nggak mau bahas masalah itu. Aku nggak mau ribut di sini. Intinya sekarang aku mau bahas tentang masa depan aku sama kamu. Aku udah bikin rumah buat kamu. Ya rumah itu bakalan kita tempatin nanti setelah nikah. Sejak kapan kamu bikin rumah? Kamu nggak cerita? Sejak hari pertama aku tunangan sama kamu, rumah itu udah dimulai kok. Dan udah selesai dari minggu yang lalu. Kok kamu nggak cerita? Ya aku kan cuma pengen ngasih kejutan sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu, kamu tunggu di sini. Aku bakalan temuin Arif dulu. Takutnya Arif udah ketemu sama orang itu. Soalnya aku penasaran juga siapa sih sebenarnya yang mau booking aula hotel aku. Soalnya aku katanya negonya bukan cuman sedikit, tapi separuh harga pun. Jadi dapatnya cuma sedikit. Ya udah kamu tunggu sini ya. Iya. Tapi kalau yang ketemu sama kamu itu cewek dan kamu udah kelihatan dari jauh kamu buru-buru pergi. Ya udah. Kalau kamu nggak percaya pun,
Kamu bisa pegang HP aku. Kamu kalau misalkan kamu kira aku mau ketemu sama perempuan lain, Aku nggak bisa ngubungin kamu. yaudah kunci mobil aku. Awas ya. Udah deh, jangan jemput. Kita ke sini. Kamu nggak bisa ngeliat Bayu, kalau ada orang di sini? Hah? Kamu nggak tahu dia? mantan aku. Oh, mantan kamu. Apa emang mau cari gara-gara? Iya, karena kamu ngeliat mantannya di sini bareng sama aku. Saya nggak tahu kalau misalkan Yundi bareng sama Calon suaminya. calon suaminya. Yaudah, aku kalau gitu apa dulu ya? Kamu gimana? Kamu udah cari masalah sama kita barusan. Kamu nggak minta maaf dulu? Yaudah, saya minta maaf Mas. Segampang itu. Win, kamu udah sih punya mantan sialan seperti dia? Sialan banget sih. Jadi dulu dia tuh miskin banget. Kayaknya sampai sekarang masih sama deh. Ya udah sekalian, kan bentar lagi kita bakal nikah. Kamu undang aja mantan kamu ini. Ya emang rencananya aku undang, cuma karena agak iya, tapi aku undang kok. Kamu datang ya ke acara pernikahan aku, karena nanti kita bakal pesta mewah-mewahan di sana. Tapi kamu jangan bikin malu. Aku tahu kamu cuma pengen makan yang enak, tapi jangan terlalu kelihatan ya kalau kamu miskin. Ya, tapi kamu jangan GR ya. Windy undang kamu ke acara pernikahan kita. Emang sengaja untuk mempermalukan kamu. Dan anggap aja kita sedekah ngasih makan yang enak sama orang miskin seperti kamu. Iya nggak, Win? Iyalah. Ya udah, kalau kayak gitu mending aku nggak datang aja. Bang. Kenapa? Kamu gak punya muka? Iya. Atau gini aja deh, kamu ajak semua keluarga kamu untuk makan enak di acara pernikahan kita. Karena kita bakal ngadain pernikahan kita di hotel terbesar di kota ini. Tentunya makanannya enak-enak. Orang tua kamu juga pasti nggak pernah kan makan yang enak-enak. Win, kamu gak usah bawa orang tua aku ya. Ya lagi kan orang tua juga kamu yang bikin kayak gitu. Malu, tahu nggak Bay? Separah gitu ya miskin. Parah banget. Mungkin nggak pernah datang ke hotel mewah. Ya itu jelas. Tapi maaf ya, kalau misalkan acaranya emang digelar semewah yang kalian ceritakan, undangannya juga nggak ada. Emang ada ya acara pernikahan gak ada undangannya? Cuman Iya disampaikan kita lewat baru grup. ketemu barusan. Iya emang kamu pikir kita udah niat gitu mau ngundang kamu? Emang gini ya, kalau orang miskin katro banget, undangan lewat online tuh bisa sekarang, tahu nggak? Gak usah nganterin undangan ke sini kemari seperti orang miskin. Gimana sih? Gak update banget. Kok bisa punya mantan seperti dia? Ya udah deh, sekarang gini aja. Aku nggak bakalan datang. Tapi kalau misalkan kalian maksa, aku bakalan datang. Kalian bakalan mempermalukan aku seperti apa? Aku juga pengen tahu. Gak usah mencerita aku deh. Kalau kamu datang aja, gak usah malu-malu. Aku gak bakal datang. Tapi kalau kamu maksa, aku bakal datang. Bilang aja pengen makan, Bay. Kamu sebenarnya niat atau enggak Wid, undang aku? Niat buat maluin kamu. Itu aja sih tujuannya. Ini calon suami kamu, Wid. Iya. Win bilang, Win, kalau aku pengusaha, pembisnis besar di kota ini, bilang aja sama dia. Itu kamu udah bilang. Ya aku cuma mau ngasih tahu sama kamu ya Win. Ini mah beli sabun muka deh Win. Kamu belum mandi ya? Kamu apa? Iya. Enggak, soalnya gayanya udah kayak orang kaya, tapi mukanya kayak muka-muka orang bangun tidur. Terus? Nggak kelihatan kalau misalkan dia itu pekerja keras. Ya, justru Kayaknya karena molor kerja ya. keras. Justru karena kerja keras dia jadi kayak gini bentukannya. Gak usah mengalihkan pembicaraan deh. Ya, bilang aja kalau kamu malu di depan Windy karena kamu tetap miskin. Enggak, setahu aku ya, nggak ada orang kaya yang suka tidur seperti kamu. Sotoy Mau banget sih kamu. tidur kek, karena pekerjaan udah ada yang ngurusin. Benar. Beda dengan kamu. Penampilan doang yang diurus, tapi dompet gak
nggak ada isinya. Percuma dong. Hah? Fit, dia beli kendaraan aja nggak mampu. Masa, Win? Kamu lihat, Iya kan? Ini. Iya uang receh gitu kayak tukang parkir. 2.000 doang ini. Hah? Nggak sosok-sosokan deh. Mau pamer depan kita. biasanya kan bawa uang pres banyak. Gak usah shock gitu deh lihat depan sendiri. Kamu juga tiap hari liatnya begitu. Ya aku kan Apa? Malasan lagi belum ambil di ATM. Hah? Emang kamu tahu bentuk ATM itu seperti apa? Udah pergi deh sana. Ganggu acara aja. Udah. Ya pergi sana. oh iya, aku tuh mau kasih tahu sama kamu. Aku masih ingat ya, Win, aku masih catat utang kamu. 1 juta, Win. Orang kaya 1 kan? juta doang. Semiskin itu kamu, Boy. Itu. Padahal kalau misal pacaran, Hmm. padahal ya udah jadi kewajiban dia buat bayarin Ya, aku mau 1 juta gimana doang lagi? ditagih. Nggak mau lihat dompetnya, nggak ada isinya ya. 1 juta lumayan buat nyambung hidup keluarga dia, tahu nggak? Ya udah bayar lebih deh nanti. Udah tungguin aja. Pak Arif kemana sih, lama banget? Putri, David, kebetulan banget. Aku rencananya sama Windy mau ke rumah kamu. ngapain? Mau nganterin undangan. Iya. Oh gitu. Mm-mm. Ini, Calon istri aku. oh ini calon istri kamu. Oh ya, ini Putri namanya. Dia tuh anaknya orang kaya, nomor 2 di kota ini. Iya. Aku Putri. Aku Windy. Put, jangan sampai lupa datang ya. Ya, di hotel bintang 5 di kota ini. Oh, kamu nikah? Iya, mau nikah dong. Ya, karena aku udah mantep sama pilihan aku, ya ngapain mesti lama-lama, ya enggak? Hah? Kalau kita lama-lama, banyak cobaannya. Iya juga sih. Emang harus cepat-cepat nikah sih. Kalau enggak keduluan orang lain, Fit. Bener banget. Kamu kapan? Hah? Kayaknya orang tua kamu udah mendesak kamu untuk segera menikah ya? Kamu tenang aja. Bulan depan aku juga udah nikah kok. Bulan depan? Iya. Wah, Aku kan udah tunangan. Aku juga udah punya tunangan kan udah 5 bulan, kan? tapi aku nggak dengar kabar kalau kamu udah punya tunangan, Put. Iya, gimana kamu mau tahu? Kamu tuh nggak pernah ada kabar sama aku. Iya, aku minta maaf karena aku tuh sibuk banget dengan bisnis aku, Put. Makanya aku ya jarang nongkrong tuh belakangan ini. Apalagi aku harus persiapkan semuanya pernikahan aku sama Windy. Makanya aku sangat sibuk banget. Oh gitu. Oh ya, kamu jadi mau ngelamar jadi supir di rumahku? Hah? Put, mungkin kamu salah dengar. Bukan aku yang mau ngelamar jadi supir di rumah kamu, tapi teman aku itu minta tolong, pengen kerja. Makanya aku keinget sama kamu dan aku ngomong masalah pekerjaan itu sama kamu, bukan aku kok. Oh, salah dengar. Salah denger, Put. Aku pikir kamu yang mau ngelamar, ternyata enggak ya. Ya, Tapi enggak lah. kayaknya kamu deh. Putri, mana mau Bukannya dia, ya mana kan mau kalian teman deket ya? Dia kan punya perusahaan properti. Dia Iya. punya showroom. Oh, Aku udah punya usaha sendiri, masa masih mau ngelamar jadi supir, kan nggak level banget, Put. Hah? jadi teman kamu. Iya, kebetulan di perusahaan aku itu udah nggak nerima karyawan, makanya aku saranin untuk bekerja sama kamu gitu, bukan Iya, aku ngerti. Iya. Iya. Iya udah. Terus ini kapan acaranya? Acara pernikahan kalian? Kok aku nggak dapet undangan sih? Kenapa dapet ucapan kayak gini? Atau gini Ya, aja nah, deh. ini baru direncanain. Jadi nanti undangannya nyusul ya. Kalau Oh, masih mis- belum bikin undangan jadi? Udah kok. Iya, tapi belum kesebar aja. Oh gitu. Kalau Ya misalkan- udah gini aja deh. Kamu kalau emang mau undang aku, mending undangannya kamu anterin ke rumah, bawa aja calon istri kamu biar sekalian kita main di rumah ya kan? Iya, Biar kamu juga tahu. Kalau kita nggak sibuk ya. Kalau misalkan kita sibuk via online nggak apa-apa kan? Fit, kamu sesibuk apa sih hidupnya? Biasanya juga dulu kamu sering ke rumah karena nggak ada Iya. kerjaan. Ya, kamu tuh sendiri. Sekarang aku punya usaha. Dulu aku emang pengangguran.
Tapi kalau sekarang ya masa depan aku udah mapan banget, Put. Makanya aku berani nikahin Windy gitu loh. Banget ya. Iya dong. Gak ada kata banget. Ya lagi. memperjelas aja, Iya. aja. Iya, udah aku syukur banget kalau kamu di sini bisa sukses dan bisa nikah secepat ini. Oh iya, Aku juga nggak nyangka. ngomong kemana nih? Aku mau ke tunangan aku. Tadi udah ketemu sih, cuman dia lagi ada kerjaan. Tunggu, Nah, aku mau samperin. mau ketemu sama tunangan di tempat umum seperti ini? Hah? Kamu orang kaya? Atau mungkin tunangan kamu tuh dari kalangan orang biasa ya? Kamu juga orang kaya, tapi kenapa Iya, kamu di sini? Karena aku mau ketemu sama manajer hotel, sayang. Hah? Iya, jadi tunangan aku itu juga ada kerjaan di tempat ini. Jadi sekalian ketemu aja. Abis ini aku juga mau pergi kok dari sini. Ya udah deh kalau kayak gitu. Iya, kalau mau ketemu sama tunangannya, silakan pergi. Iya. Ya udah, Terus. jangan lupa mampir ke rumah, anterin undangannya. Aku nggak mau via online, nggak bakal dateng aku nih. Oke, aku aja calon istri aku. Iya, ya udah. Kalau gitu aku duluan ya. Ya, dia itu anak Wijaya, orang terkaya di kota ini. Oh, Iya, dia tuh biasa dimanja. Gitu. kayak itu ya. Arif tuh ada sih. Lama banget. Yaudah yuk, dari tempat yang enak. Kemana sih? Itu lama ya? Kamu kemana sih? Aku cariin di tempat yang tadi juga nggak ada. Barusan masih cari toilet. Lagian kamu lama banget sih. Aku masih belum ketemu sama Arif. Dan tadi aku malah ketemu sama mantan aku. Iya, jadi aku ketemu nggak sengaja. Dia malah undang aku ke acara pernikahannya cuma untuk dipermalukan katanya. Ya udah, aku nggak ladenin dan akhirnya aku pergi. Meskipun mereka ngehina aku juga nggak ngeladenin kok. Dan aku juga nggak ngeliat wajahnya. Iya, jadi aku pengen buru-buru pergi karena aku udah males banget ngeliat mukanya. Aku serius. Emang kamu gak percaya sama aku? Pasti pas pertama kamu tadi ketemu sama mantan kamu pasti keinget dulu pas waktu masih pacaran itu. Kamu flashback kan? Kamu pengen balik kayak dulu lagi. Pasti kamu lagi nginget masa-masa dulu waktu dia sayang banget sama kamu. Jangankan buat terlintas kepikiran itu. Yang ada di pikiran aku itu cuma satu, Bud. Kalau aku ngasih tahu kamu pasti bakalan ngoceh sepanjang hari, Bud. Tapi nggak apa-apa kamu ngoceh sama aku. Yang penting aku jujur sama kamu. Emang aku Kamu ketemu sama mantan kamu disengaja? aku nggak sengaja, kan cari Arif. Dia bareng calon suaminya. Katanya dia itu udah mau nikah 2 hari lagi dan menggelar pernikahan yang sangat mewah. Dan ya biasalah dia ngerendahin aku untuk meninggikan pacarnya itu. Kamu nggak sakit hati kan? Gak sakit hati, cuman kesel aja. Siapa yang terima pun direndahin di depan orang yang nggak dikenal? Ya lagian kamu juga udah nggak ada hubungan apapun. Si apesnya aku sih, aku pas lewat aku jatuh, Bud. Kamu jatuh. Ya itu makanya pas ternyata aku lihat dia itu bareng sama itu. Kamu malu sama mantan kamu? Malu sama semua orang, Bud. Siapa yang malu di depan, siapa yang nggak malu jatuh di depan umum kayak gitu. Tapi udahlah, nggak penting juga. Aku juga ketemu sama temen aku tadi. Terus Ya temen aku ngundang aku, katanya dia juga mau nikah. kapan? Nggak ngasih tahu sih kapan, cuman dia bilang kalau dia bakal nikah di hotel bintang 5 di kota ini. Hotel bintang 5 di kota ini kan cuma punya aku. Ya mungkin punya kamu. Cuman dia nggak bilang di hari apa dan kapan. Mungkin temen kamu itu kali ya, Put. Soalnya Arif juga masih belum datang nih. Barusan aku telepon dia masih nungguin. Oh iya, atau mungkin temen aku itu yang bakal nikah di hotel kamu. Ya itu, kalau bintang 5 sih cuman satu-satunya punya aku di sini. Iya juga sih, pacar aku hebat banget. Masih muda kayak gini udah punya hotel bintang 5. Pacar. Tunangan.
aku cuma salah nyebut ya. Aku pikir kamu udah ngelupain pertunangan aku sama kamu, Put. Enggak kok. Bulan depan kan udah jadi suami istri. Nah, syukur deh kalau kamu masih inget. Soalnya ya, aku khawatir kamu malah ngelupain lagi. Kamu bilang nggak sama mereka kalau kamu udah punya calon suami juga? Aku udah bilang kalau bulan depan aku bakalan nikah. Ya udah undang mereka juga biar tahu kalau calon suami kamu ini ganteng. Iya, aku akuin kok kamu emang ganteng, keren, terus kamu juga berwibawa banget. Makanya aku pengen pamerin kamu ke semua orang. Ya udah deh kalau gitu. Sekarang mending kita tungguin Arif di sini. Pak Arif jadi apa enggak? Nah, Pak Arif, Ya, saya dari tadi muter-muter dan nungguin Pak Arif. Saya pikir Pak Arif gak bakal datang. Iya, saya mohon maaf banget. Tadi saya masih ketemu sama Pak Bos saya, membicarakan perihal tentang kalian yang bakal pakai aula di hotel bintang 5. Jadi gimana Pak? Harga yang kemarin Iya, ada iya sebenarnya itu harga jauh di bawah pasarannya. Nah, jadi saya harus konfirmasi sama Pak Bos saya. Dan kebetulan Pak Bos saya itu kan keluarga terkaya di kota ini. Jadi ya anggap aja katanya itu sekalian amal kayak gitu. Jadi Pak Bos saya itu nggak keberatan. Maksudnya membantu. membantu. Ya, ngebantu kita meringankan ya biaya pernikahan kita gitu maksudnya. Kan Saya. kamu orang kaya, gimana sih? Ya, namanya juga orang mau berbuat baik, masa kita tolak toh? Nantinya kita bakal berbuat baik juga sama orang lain. Kan seperti itu sayang. Nah, Jadi gimana Pak Arif? ya beliau setuju dan katanya sih pengen ketemu kalian di tempat ini. Kan kalian ada niatan untuk undang beliau nanti di acara pernikahan kalian. Bahkan kalian sudah ngasih saya undangan VIP untuk pemilik perusahaan kayak gitu. Jadi tadi saya udah sampaikan dan niat baik kalian itu disambut baik. Jadi jadi Pak Bos saya itu mau ketemu kalian. Tapi untuk saat ini beliau masih ketemu sama orang yang disayang. Mungkin kalian tahu keluarga Atmaja itu kan keluarga terkuat di kota ini. Jadi hanya ada yang setara lah, hanya keluarga Wijaya yang ada di sini. Keluarga Wijaya Pak. Kenal sama Soalnya teman saya Putri barusan itu Oh, jadi dia orangnya. dari keluarga Wijaya Pak. wah, jadi kenal sama Mbak Putri. Teman kita Pak. Waduh. Teman saya maksudnya Pak. Tahu gitu. Saya langsung ACC aja kemarin, nggak usah ngomong sama Pak Bos. Nah, soalnya kan ya Bu Putri itu tunangan dari Pak Bos saya. Kalau bisa kurangin lagi Pak harganya Pak. Waduh, kalau masalah itu Pak David ya itu sudah harga paling minimal dan Udah kamu nego lagi. Ya enggak, siapa tahu. Teman-teman kamu itu circle-nya udah bagus, tapi jangan kamu yang jadi paling rendah ini loh. Ya mereka kan nggak tahu, cuma kita bertiga yang tahu. Siapa tahu dong. Bos Pak Arif itu Ya kan. udah, lagian duit kamu banyak. Oh iya Pak Arif. Ya sebelumnya saya berterima kasih banget karena Pak Arif udah ngomong sama bos Pak Arif sehingga mendapatkan harga yang sangat fantastis murahnya Pak. Iya, kalau masalah harga kayaknya udah nggak bisa dinego lagi dan ada bonus dari bos saya katanya nanti menu makanannya bisa pilih sesuai selera kayak gitu. Jadi Siap, apa Saya aja? jadi semua itu. Ya nanti kita omongin lagi konsepnya seperti apa dan untuk makanan ya emang dari Pak Bos saya kalian ada Bentar, di bosnya baik banget ya. Aku pikir 100 juta itu untuk gedungnya aja, ternyata udah include makan dan dekorasi. Namanya juga orang terkaya di kota ini, apalagi bentar lagi bakal Iya menjadi sih. satu sama keluarga Wijaya. ya mungkin karena Pak Bos saya kenal sama mbaknya. Benar banget tuh. Ih, Gini aja, kita langsung ketemu sama bos saya untuk mastiin semuanya seperti itu. Kebetulan Pak. bos saya juga ada di sini. mari Pak.
Pak Bos. Jadi mereka berdua ini yang mau pesan aula gitu. Jadi Kalian ngapain di sini? Kan bener, ini tuh temen aku, Bay. Tadi aku yang bilang sama kamu, temen aku yang mau nikah dan mau di hotel bintang 5 tuh mereka. Masa iya? Ini mantan aku yang Keluarga Arman aku maksud tadi. Ini mantan kamu. Gini deh ya. Mereka berdua udah ketemu sama aku tadi. Mereka malah ngehina dan maki-maki aku dan ngundang aku juga hanya untuk dipermalukan sama mereka. Bay, aku minta maaf, Bay. Kalian berdua ya udah nego tempat gak ngira-ngira. wah, kalian ini lancang banget ya. Katanya aku diundang karena mereka sekalian mau ngasih makan orang miskin seperti aku, Rif. Waduh, kalian dikasih hati malah minta ampela ya. Kalian ini gimana sih? Malah minta ampela ya? Kalian ini udah dikasih harga murah. Sekarang malah seperti itu. Ini balasan. Nggak tahu. Kamu nggak bilang sih kalau Aku nggak tahu. bos kita minta maaf bos atas kelancangan kita berdua. Kita cuma salah paham doang. Put, Iya, Bay. Put tolong. Kamu tahu Putri ini siapa? Dia tuh tunangan aku. Jadi sebenarnya dia itu teman aku dan dia itu kayaknya emang ngaku-ngaku orang kaya deh, Bay. Soalnya dia itu sering minta pekerjaan dan minta jadi supir di rumah aku. Tapi bukannya dia punya perusahaan properti dan showroom? Aku tahu dia cuma bercanda tadi, makanya aku ladenin aja. Berarti kamu mau nikah sama penipu? Sayang aku bisa jelasin, bisa jelasin, Malu banget tau, bisa Pi. jelasin semuanya kok. Enggak. Ya, aku ngelakuin ini kan. Aku kasih tahu sama kamu. Kamu itu ya, kalau sama orang lain jangan suka ngehina, Win. Sekarang kamu sendiri yang akan terhina dengan keadaan kamu. Kamu mau nikah sama orang yang udah nipu kamu, Win. Tapi nggak apa-apa sih, kalian tuh pantas sama-sama tukang tipu. Jadi aku minta maaf sama kamu. Aku kan nggak pernah punya salah sama kamu, Win. Selama ini aku baik-baik aja. Meskipun kamu sering ngehina aku diem kan. Cuman ya, emang ya kalau orang yang suka menghina orang lain pasti akan kembali ke dirinya sendiri, Win. Dan mereka juga, Rif, yang mau ngasih undangan sama aku sebagai pemilik hotel itu. Iya benar bos. Kalian ini udah salah ya, nyinggung keluarga Atmaja dan keluarga Wijaya di kota ini. Saya nggak tahu kelangsungan hidup kalian nanti di kota ini seperti apa. Ya udah, mending gini aja, Rif. Kamu urus mereka berdua, aku nggak mau ngeliat muka mereka. Semua yang mereka sampaikan sama kamu, semuanya dibatalkan. Oh siap bos. Kita nggak perlu lama-lama di sini. Bos, Ih, aku gak mau nikah sama kamu. Win, sayang aku. Lagian kamu juga kerja juga gak ada ya ternyata. Kamu selama ini udah nipu aku. Ya aku ngelakuin ini semua karena aku ingin memiliki kamu. Aku sayang sama kamu, Win. Kamu gak bisa ngeliat aku. Win, jadi kita agak jadi nikah nih. Nah, jadi mau putus sama kamu. Pak David gini aja ya. Kayaknya Anda itu harus minta maaf sama Pak Bayu. Ya soalnya ini juga menyangkut kehidupan kamu ke belakangnya. Takutnya Pak Bayu masih dendam. Kamu tahu sendiri kan seperti apa sih Pak terjadinya keluarga Atmaja. Iya Pak, tolong temani saya Pak ya. Ayo kita temuin Pak Bayu. Siapa tahu dia mau bermurah hati maafin kamu. Iya Pak.